Kemudian pembahasan selanjutnya dalam pengelolaan sumber daya madrasah yaitu adalah kurikulum, di mana seperti yang termuat di dalam Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu meliputi 3 dokumen. Yang pertama itu dokumen 1 yang memang disebut dengan buku 1, di mana sekurang-kurangnya harus berisi visi misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Kemudian yang kedua yang disebut dengan buku 2, di mana berisi silabus, dan untuk dokumen 3 yang disebut dengan buku 3 itu berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang memang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Di mana dalam kurikulum untuk kali ini itu di abad 21 ini memang sesuai dengan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017, yaitu ada tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK, di mana itu menuntut guru untuk melakukan penguatan karakter siswa yang menginternalisasikan nilai-nilai utama PPK, yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu, untuk membangun generasi emas Indonesia, maka perlu juga dipersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan abad 21, seperti khususnya keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, keterampilan bekerja sama, kemampuan untuk berkreativitas, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Kemudian dalam pengelolaannya, yang pertama tadi yaitu di dokumen 1, itu sekurang-kurangnya yang pertama tadi ada visi, misi, dan tujuan, di mana perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah paling penting untuk dikuasai oleh kepala sekolah. Di mana visi itu adalah cita-cita bersama pada masa yang mendatang dari warga satuan pendidikan, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Kemudian misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu yang menjadi rujukan bagi penyusun program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian juga dalam dokumen 1 pun itu harus ada struktur kurikulum, di mana ini adalah pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun pelajaran. Kemudian ada beban belajar, itu keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti siswa dalam 1 minggu atau 1 semester dan 1 tahun pelajaran. Kemudian kalender pendidikan, kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kemudian ada juga pengembangan muatan lokal, mana kurikulum 2013 menyatakan bahwasanya muatan lokal dikembangkan oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangan dan atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya, yang mata pelajaran kelompok atau mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok, sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan. Kemudian ada ekstrakurikuler juga. Kemudian selanjutnya bimbingan konseling. Setelah itu bagaimana pengimplementasian PPK di satuan pendidikan? Nah, di mana PPK ini adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui harmonisasi, pengembangan fisik atau olahraga, intelektual, olah pikir, estetika, olah rasa, etika, dan spiritual atau olah hati. Dilakukan memang secara utuh, menyeluruh, dan serentak dengan melibatkan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
di mana hal ini adalah usaha sadar untuk membentuk manusia sempurna, baik sempurna secara fisik, intelektual, estetika, etika, dan spiritual. Nah, bisa dilihat karakter intinya dari kelompok karakter olah hati, olah pikir, olahraga, dan olah rasa dan karsa. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana implementasi literasi di satuan pendidikan, di mana ada 6 literasi yang harus menjadi dasar kecakapan abad 21. Yang pertama adalah literasi baca tulis, atau bisa memahami informasi dan pengetahuan melalui media teks, audio, dan gambar. Kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Kemudian memang semua yang tadi telah disampaikan memang itu nanti akan menyesuaikan dengan kecakapan abad 21, di mana kecakapan atau pendidikan abad 21 itu merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK. Memang itu adalah keharusan yang memang kita berada pada abad 21, di mana kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 itu yang memang telah disebutkan sebelumnya, ada critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.